Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama ulama muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah semuanya sehat semuanya, yang insya Allah semuanya kuat iman semuanya, yang insya Allah semuanya kuat Islamnya, murah rezekinya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pengajian setiap bulan Majelis Rasulullah SAW wilayah Marabahan. Mudah-mudahan yang semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah memang nyaman majlis seperti ini ya. Tapi dalam panas-panas ya, alhamdulillah. Dan juga di sini ini bisa kelihatan semuanya jamaahnya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan mendm ulun gitu, lewat Instagram, tapi nggak kelihatan setiap bulannya. Pengen melihat wajah Habibnya, ya sudah, alhamdulillah. Jadi kita putuskan mulai sekarang, mulai bulan ini insya Allah majelisnya ya, bisa kelihatan seperti ini semuanya, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam seseorang menjalankan kehidupan setiap harinya, tidak lepas kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ibadah kita. Karena ibadah tidak sejalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya tertolak, tidak diangkat. Ibadah yang kita lakukan hendaklah selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib, baik pun yang sunnah. Meskipun dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, terkadang kita ini di dalam ibadah pengen banyak melakukan ibadah. Terkadang wajar-wajar, biasa-biasa saja, pokoknya wajib saja. Ya, yang penting wajibnya saja. Meskipun wajibnya saja
ataupun kita tambah dengan tambahnya ibadah, jangan kita lalaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Li ba'di ashabihi, Rasulullah SAW itu pernah memberikan arahan, memberikan nasihat dengan sebagian sahabatnya yang kebetulan di situ hadir di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha." Kata Rasulullah SAW, amalkan duniamu, kerjakan atau begawilah kalian, kata Rasulullah SAW, bekerjalah kalian dalam dunia, silahkan, tetapi jangan lupa dengan kemampuanmu yang bisa kau lakukan. Yang di luar dari kemampuanmu untuk mencari dunia, jangan dilakukan. Contoh, ada orang kebiasaannya mencari mata pencaharian sebagai nelayan. Timbul dalam dirinya menginginkan mengembangkan usahanya, pengen berkebun. Jangan, kata Rasulullah SAW, karena kapasitasmu yang kau tahu hanya di dalam engkau menjadi nelayan. Jangan coba-coba engkau menambahkan kerjaanmu yang menjadikan kau pusing 7 keliling nantinya. Ditambahi lagi dengan kerjanya apa? Berkebun, alias pengen punya kebun sawit. Aslinya sudah enak dia, awalnya enak jadi nelayan, dapat ikan bisa dia jual, kemudian keluar juga lagi dapat ikan dia jual, keuntungan dengan keuntungan demi keuntungan. Tetapi memang manusia itu terkadang-kadang timbul sifat tamaknya, al-hirs. Kalau di dalam bahasa Arab itu al-hirsu, tamak di dalam masalah dunia. Pengen rekeningnya bertambah. Mungkin di dalam pikirannya akan bisa menambahkan dari pekerjaannya sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Padahal dengan dia memaksa hal seperti itu justru akan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya dia nelayan dengan hasil yang cukup dan berkah, dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkanlah pekerjaannya, gak cukup menjadi nelayan, menjadi berkebun. Belum lagi, tambah lagi, gak nelayan saja, dia nelayan, dia berkebun, masuk politik, pengen jadi bupati, ya, tamak, pengen gambarnya ditebar-tebar di jalan-jalan biar ditoblos kumisnya. Ini namanya tamak ini orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, amal lidunyaka, begawilah, kerjalah dengan kapasitasmu. Sekarang ini orang-orang kan di luar kapasitasnya, nggak bisa politik,
kepingin jadi politik. Jujur kada? Ya. Yang biasanya di rumah saja, ya, kepingin akhirnya di luar rumah. Naudzubillah min dzalik. Mungkin bagi dia perasaan dia akan bisa, padahal setelah dilakukan, dicoba, waliyadzubillah min dzalik, menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, ulama, ya ulama menasihati, ulama buka kitab, jangan buka kotak coblosan, jangan menjadi orang politik. Ulama gak pantas. Karena kenapa? Akan menyibukkanmu. Yang aslinya engkau bisa menasihati orang, sekarang nasihatmu nol, tidak dipakai oleh orang. Karena kenapa? Ketamakan pian yang rakus dengan yang namanya dunia. Nah, tergantung kapasitas pian, lakukan apa yang kau bisa. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi pekerjaan kita. Biqadri maqamika fiha. Contoh lebih lagi, menikah satu, tamak, pengen nikah lagi, padahal nggak bisa. Ulun hendak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Sunnah dari mana, bos? Lo telantarkan anak orang, dosa pian. Jujur kada? Ada orangnya sih. Coba aja. Akhirnya melantarkan anak orang, melantarkan anak binian orang juga hukumnya dosa. Makanya Rasulullah SAW sudah berpesan demikian. Kecuali kalau engkau mampu, bisa, gak apa-apa. Tapi kalau seandainya engkau tidak mampu, cukup saja biqadri maqamika fiha, dengan kemampuanmu saja. Itu masalah dunia, begitupun masalah akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Amalkan akhiratmu dengan kapasitas yang engkau punya. Jangan niru-niru wali. Kalau wali sih memang mereka tirakatnya luar biasa. Jangan niru-niru mereka. Cukup bisa apa? Cukup bisa sholat fardu, qabliyah, ba'diyah, sudah niru saja. Hendak mau puasa 40 hari berturut-turut. Biar apa? Biar dapat binian bungas. Boleh, boleh, asal mampu aja biar. Ya. Seperti halnya ada yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum Muhammad. Rasulullah SAW menemukan sahabat yang pertama ketika melihat Rasulullah SAW mengamalkan suatu amalan yang begitu luar biasa, maka sahabat ini yang pertama mengatakan, saya akan berpuasa 1 hari penuh. Seperti halnya Rasulullah SAW. Ya. Yang satu bilang, saya akan bangun malam, dari malam datang sampai subuh, gak berhenti sholat ibadah terus. Maka Rasulullah SAW ketika menemukan orang yang demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ama wallah inni la akhsyakum lah wa atqakum bih walakinni usalli wa asum wa aftir wa arqud wa atazawwaju nisa. Yang satu bilang apa? Yang ketiga, yang terakhir, ulun tidak mau kawin, jomblo terus. Ya, jadi 3 sahabat. Satu bilang ibadah terus,
Yang satu pengen puasa terus, yang satu nggak mau kawin, jomblo terus. Hati-hati jomblo itu. Hanya yang jomblo cepat-cepat kawin. Kalau satu, ya satu, jangan tambah dua di luar kapasitasnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sahabatku 3 orang, inilah akhsyakum lah. Saya ini adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usolli wa arqud. Saya itu kadang-kadang sholat malam dengan kapasitas saya 1000 rakaat. Kadang-kadang kalaupun uyuh, kalaupun kecapean, kalaupun tidur sebentar. Wa usolli wa asum. Saya juga puasa. Tapi puasa saya bukan seperti Anda. Puasa saya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Gak terus sampai jam 7 malam, jam 8, jam 9. Gak ada seperti itu. Wa atazawwaju nisa. Saya juga kawin dengan perempuan. Makanya itu kadar dari ibadah Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Rasulullah kepada mereka sahabat. Jadi pada artinya kalau engkau gak mampu untuk ibadah yang lebih, maka beribadahlah tergantung kapasitas kemampuan diam. Mau saudara Muhammad? Kemampuannya gimana? Sholat 5 wajib sudah cukup, baik sudah itu cukup. Anda tambah, silahkan tambah. Sholat duha 2 rakaat saja, jangan 4, jangan 5, jangan 8. Ya, paling cuma 10 hari aja ya. Hendak sholat witir sudah 3 rakaat aja. Jangan 11, jangan. Kenapa ulun hendak 11? Jangan sudah. Ulun tahu makom pian. Ya. Ulun hendak mau hadir majelis setiap hari sudah, nggak usah deh, sebulan sekali aja. Sebulan sekali tuh bolong-bolong. Ada orangnya enggak? Banyak orangnya. Kadang hadir, kadang-kadang sudah sebulan sekali cukup. Ya, jangan seminggu penuh. Senin hadir majelis, Selasa hadir majelis. Di Godri Magomika. Seminggu sekali, ya sudah baik. Tambah lagi hadir majelis sebulan sekali, ya sudah. Jangan setahun sekali. Ya, di Godri Magomika fiha. Tergantung dari kemampuanmu. Contoh lagi yang lebih jelas, apa? Hendak berhadir ke tempat perkawinan, ya kan banyak sekarang ini kan, nikahan, pemakanan, standing party. Tahu standing party ya? Istilahnya prasmanan, mengambil sendiri. Ya banyak itu wadahnya, wadah itu ikannya, ikan nila, ikan apa namanya? Ikan hiu lah. Goreng kamu. Ya, banyak macamnya, intalu, ada ayam, ada kambing, segala macam. Ada orang tamak, kapasitasnya dia tuh dikit. Gulanya tinggi. Ya, kolesterolnya tinggi. Makannya Masya Allah super tinggi. Ikan nila sikat, kambing 2, ayam 3, intalu 10. Sampai-sampai itu piring gak kuat itu. Nah, ini namanya bukan kapasitasmu. Paling yang kau makan berapa? Dikit. Akhirnya dibuang membantu dosa Anda. Ya, jadi saran saya kalau kita ini baik dunia akhirat kita, ikuti apa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapasitasnya mampu untuk kontrak rumah 1, ya udah cukup dulu, jangan tambah 2. Pengen 2, kembangkan usaha, akhirnya keteteran, akhirnya pergi di mana? Ke bank. Urusan uang riba, hati-hati ya. Urusan uang riba ini bahaya. Urusan
urusan uang riba ini adalah kian berhadapan perang dengan Allah, bukan perang dengan orang-orang yang ada di Israel. Perang dengan Allah. Bagaimana kalau sudah perang dengan Allah, ruwet urusannya? Jangan. Gaji ulun cukup untuk bisa menyewa rumah seperti ini. Ya sudah, ditelatenin dulu, disyukurin dulu, dijalanin dulu, bismillah, jalan dulu. Jangan yang lebih. Dit ulun hendak menyewa tempat, dit ulun hendak besarkan usaha ulun. Tapi pian kapasitas gak cukup. Akhirnya jatuhnya kemana? Akhirnya jatuhnya perginya ke rentenir, jatuhnya ke tempat pergadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, jatuhnya masalah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu besarnya apa? Besarnya dosanya orang yang riba. Lebih kecilnya lagi orang yang riba itu apa dosanya yang lebih kecil, paling kecil nih, paling minim nih. Ya, itu dosa besarnya ibu-ibu ya. Bu, aduh bu, udah makan dah? Belum? Nanti dikasih sama Haji Sofyan nah. Ya, besarnya orang yang riba dosanya perang dengan Allah. Gimana tuh perang dengan Allah? Kita saja perang dengan Israel, gak ada negara yang bisa menandingi sampai sekarang ini. Berapa negara yang ngecam aja gak bantu percuma. Ya, ngecam aja siapa gak ngecam? Turunkan pasukan, bantu. Gak bisa, apalagi perang dengan Allah. La ilaha illallah. Itu besarnya dosa riba. Kecilnya dosa riba itu apa? Kecilnya seperti seseorang yang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosa kecilnya. Na'udzubillah min. Makanya ikuti sudah ini aturan dari Rasulullah. I'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika bi qadri maqamika fiha. Duniamu lakukan dengan kapasitasmu. Ya. Kita MR Majelis Rasulullah Marabahan hanya bisa menjual itu saja, ya sudah itu aja dulu syukurin. Ya. Itu pun keuntungannya bukan untuk beliau, untuk yang di Jawa Timur, acara sebentar lagi malam tahun baru belum dapat duit. Bukan menyambat, Pak, memberitahu aja. Kalau sudah aman. Ya. Itu keuntungan tuh, tapi itu bukan Haji Sofyan Ulun naruh dari Majelis Ulun di Surabaya, di Haji Sofyan itu pun nggak laku-laku itu. Nggak tahu Haji Sofyan gimana ini manajemennya nih. Yang jaga itu kasih yang bagus kayak tulisan jual, ya kan, dia laku itu lah, ya kan. Nah, ya kita bisanya seperti itu, ya bisa seperti itu aja. Jangan nggak kita kembangkan, enggak. Takut resikonya besar. Kalau sudah resikonya besar bahaya nanti. Ya, jangan mengambil resiko. Resiko ini bahaya baik dunia ataupun baik akhirat dengan kapasitas yang kita punya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya perempuan itu binian nih, kalau mau surga cepat, masuk surga pian, mau kada bu? Oh mau bu? Mau neraka? Mau surga mau neraka? Pasti mau surga. Sudah ikuti Rasulullah SAW apa? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Ini tiga jelas saja Rasulullah. Apa? Sholat 5 waktu, puasa setahun sekali. Apa yang ketiga? Tunduk lawan suami. Tidak melawan lawan suami. Dakhalatil jannah bi masyiti. Maka engkau akan masuk surga, terserah pintu mana yang kau akan masuki. Tiga resep dari Rasulullah SAW. Gampang nggak? Gampang. Meskipun dia kadang mau masak kan nggak apa-apa Pak. Kan nggak ada syaratnya dari Habib Idrus hadisnya mau masak. Beli aja GoFood. Mau saudara Muhammad. Adanya. Dulu kita. Balik lana fil hal wal mal wal amn wal jazaa wa rahmatika ya mudal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perempuan enggak usah ribet-ribet, itu sudah ikuti
di aturan Rasulullah. Sholat 5 waktu. Dengan kapasitasmu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian apa, puasa setahun sekali. Kalau yang nggak lagi halangan ya free, nanti digodok puasanya. Kemudian apa, wa ta'adzawjaha, tunduk lawan suaminya, patuh dengan suaminya. Kalau berjana dari masjid, maka engkau akan masuk surga. Terserah pintu mana yang engkau hendak memasukinya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung kapasitasnya masing-masing. Jika kita sudah mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW, baik ibadah kita, baik dunia kita, selamat hidup kita, dunia akhir. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian yang berikutnya, wa'mal li jannatin biqadri hajatika biha. Amalkan perbuatan yang memasukkan surgamu tergantung dari kapasitas dan kemampuanmu. Jangan ditambah yang membuatmu hancur nanti semuanya. Setan itu kadang-kadang membujuk manusia untuk apa? Untuk berbuat baik yang banyak. Kurang dia ini sholatnya, tambahi lagi. Masa nggak bisa seperti wali-wali itu yang bisa, yang mereka bisa 700 rakaat setiap malamnya? Masa dia nggak bisa? Ayo. Akhirnya yang aslinya dia cuma 3 rakaat tertipu dengan tipuan setan. Ditambah lagi jadi 11 rakaat. Besoknya lagi masih rutin, besoknya lagi, akhirnya makin menurun. Akhirnya pun setan bisa membujuknya sehingga orang tersebut gak sholat witir sama sekali, gak 1 rakaat, tidak 3 rakaat, tidak 5 rakaat, tidak 7 rakaat, dan seterusnya. Akhirnya tidak ada sholat witir sedikit pun yang dilakukan. Kapasitas surgamu untuk dalam surga ya dengan kemampuanmu. Kemampuannya gimana? Ini di luar kewajiban dan kewajiban ya pasti wajib ya. Pasti insya Allah mampu kita semuanya. Amin ya Rabbal. Kemudian dari Rasulullah SAW apa? Yang terakhir, wa'mal linnari biqadri sabrika fiha. Lakukan yang menjadikan engkau tidak masuk neraka dengan sabarmu untuk melakukan kemaksiatan. Jangan dimanjakan kemaksiatannya, jangan dimanjakan hawa nafsunya ibu-ibu, jangan. Ya, untuk memiliki barang yang menjadikan dirinya masuk neraka, akhirnya makan riba, makan haram. Na'udzubillah min dzalik. Makan harta orang, makan harta anak yatim dan lain-lain. Sabar. Ulun tidak sabar itu, teman ulun sudah pada punya mobil semuanya. Ulun masih punya motor, dia sabar. Kalau ada dia menjawab riba masuk neraka. Karena kenapa? Kurang sabarmu atas engkau yang melakukan. Na'udzubillah min itu. Jadi 4 resep ini dari Nabi Muhammad SAW. Lakukan duniamu tergantung kemampuanmu, lakukan akhiratmu tergantung kemampuanmu, lakukan surgamu dengan apa yang kau bisa lakukan dalam ibadah, dan cegahlah dirimu untuk tidak masuk nerakanya Allah dengan sabarmu untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang zaman sekarang sudah putus asa, sudah orang sudah putus asa, sudah ibaratnya sudah orang nyelam, sudah tenggelam, tanggung nyelam aja sekalian. Loh kenapa? Ya sudah, orang ini bulunya terbelenggu dalam kemaksiatan, ya sudah, nggak ada lagi solusi. Siapa bilang nggak ada solusinya? Ente nggak mau dikasih solusi, pihaknya nggak mau dikasih solusi. Maunya apa? Maunya maksiat melulu, maunya main narkoba melulu. Sudah orang sudah tidak bisa orang yang namanya ulun. Bukan nggak bisa, intinya nggak mau. Jalan keluar banyak, solusinya banyak, ente nggak mau. Coba mau, ya. Kalau kita mau bisa, ini apa? Kita sabar. Kadang-kadang pengen apa? Pengen main narkoba lagi. Kadang-kadang pengen apa? Datang warung jabler lagi menggoda, bininya bungas-bungas, seksi-seksi di rumah ulun, ya Allah, bau ikan mati. Ya, kadang-kadang ulun sabar. Ya,
sabar di apa namanya, ditahan hawa nafsunya dengan arahan-arahan ulama. Datang di rumahnya ulama. Kalau kita mampu, kita apa dengan sabar, kita apa namanya, kita jauhkan dari hawa nafsu kita, cari tempat yang bagus, cari solusinya tempat yang tepat. Kira-kira kalau orang mau beli obat di mana? Tukang pentol apa apotik? Kemana bos? Kalau yang sakit datang ke tukang pentol apa apotik? Ya apotik. Kalau tukang pentol ya salah alamat ya. Ya, datang ke apotik untuk beli apa? Beli obat, biar pas obatnya. Obatnya pun harus pas. Sakit kepala jangan minum sakit perut. Sakit perut jangan minum sakit kepala, salah. Nah itu, ini kunci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita untuk selalu kita mempunyai hasrat dengan kita mengamalkan akhirat kita, dan dunia secukupnya yang bisa kita lakukan. Walaupun harus kita menambah dalam dunia kita, ya Allah jangan jadikan dunia yang kita punya lalai kepadamu. Apa doanya Al-Imamul Haddad Shahibur Ratib? Shahibur Ratib Imamul Haddad, doanya apa? Ya Allah jadikanlah dunia saya tidak menjadikan lalai kepadamu. Takut mereka orang soleh, padahal sekelas Imamul Haddad Shahibur Ratib yang ibadahnya luar biasa, apalagi kelas-kelas kita yang gak pernah doa, ya sekelas beliau saja takut dengan pemberian dunia yang banyak. Kenapa? Melalaikan. Mungkin pernah yang Quran ceritakan begini. Ini terakhir cerita, kita tutup. Ya. Pernah beliau itu dikirim oleh anak muridnya yang ada di India, orang sugih tajir besar. Apa? Dikirim emas berlian 1 kontainer. Dikirim ke Simpang Mungki untuk majelis Rasulullah SAW. Waduh, nggak jual jaket lagi nanti, jual rintang tadi. Datang ke beliau tahu sebelum dihabari oleh anak muridnya yang lain, beliau tahu sudah dengan kasafnya beliau. Ya, singkat cerita ketika dalam majelis, beliau mengambil apa? Beliau mengambil apa? Gelas yang diisikan setengah dari air, dan beliau mengambil siwak nah. Kemudian apa beliau mengatakan? Tenggelamlah wahai fitnahku. Orang anak-anak muridnya heran, ini kenapa nih guru ini? Ya, ini bukan cerita khurafat. Ini memang keramatnya aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Tolaktu di dunia la ruj'ata fihi. Imam Ali mengatakan seperti itu. Wahai dunia, wahai fitnah saya, tenggelamlah. Ditenggelamkan, taruh sini siwaknya, taruh sini. Anak-anak muridnya heran, kenapa wahai guru dalam seperti ini? Gak mau jawab pertama. Kenapa guru? Tanya, muridnya penasaran. Kenapa dia seperti itu, bilang seperti itu? Tenggelamlah wahai fitnahku. Setelah ditanya berkali-kali, beliau menjawab, Imamul Haddad Shahibur Ratib, iya, karena sebentar lagi akan sampai lagi dalam penyeberangan dalam lautan, akan sampai yang dikirim oleh anak ulun 1 kontainer emas dan berlian untuk saya. Saya nggak mau dunia tersebut yang akan sampai kepada saya melalaikan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya meminta kepada Allah Taala dengan doa tadi, biar tadi emas berlian tadi itu tenggelam di tengah lautan. Tenggelamlah dalam cerita seperti ini. Takut dengan apa? Dengan dunia yang beliau akan terima. Itu sekelas Imamul Haddad, apalagi sekelas kita. Makanya pesan-pesan saya kepada pejabat-pejabat yang akan menjadi pejabat, kalau nggak bisa mundur deh, mundur, lepas tuh pemilihan apa? 27, sebelum 27 mundur deh, nggak bisa biar sudah. Ya, biasa kelas RT hendak memimpin kelas semua batola, nggak usah, mundur aja. Ini Habib bingung siapa? Dan itu siapa-siapa. Kalau tersinggung ya alhamdulillah. Ya, sudah itu ada orangnya sendiri-sendiri, nggak bisa biar.
Naudzubillah min dzalik, akhirnya tertimbun dengan dunia, akhirnya terkena tersandung dengan hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya fitnah wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yang tadi ibu, karena mungkin kemungkinan bulan depan itu ada apa ada majelis, yang mudah-mudahan ada, tapi saya takutnya nggak ada. Ya, kalau diperbolehkan nih, kalau yang mau, kalau nggak mau jangan nyinyir deh. Ulun mengajak dia, kita ini hendak mau ada acara besar di Bawah dari Surabaya itu, karena memang kita tidak mengandalkan dana sponsor, tidak. Memang murni dari jamaah. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, ya alhamdulillah. Minta tolong kepada panitia. Ismail, mana Ismail? Dokter cinta ini. Nah ini dulu kayaknya dokter cinta ini. Ismail, ambil kotak kosong. Sama Ani mana sama Ani? Rumah ya. Dapat ya, ganti sama Ani. Sama Ani mudah-mudahan dapat jodoh. Sudah nikah kan? Habis ini nikah. Nanti pelaksanaan akad nikahnya di Majelis Rasulullah. Amin. Ya, mulai dari sini kalau dia mau, alhamdulillah. Nanti langsung kita hitung, kemudian kita kita umumkan berapa jumlahnya. Ya, kita tolong, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.